Tapi surga dan neraka nasabah itu hadiah, maka jangan pernah pikirkan kedua ini. Jangan pikirkan surga dan jangan pernah pikirkan neraka, karena itu cuma hadiah. Yang kita pikirkan yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat. Karena orang masuk surga itu kuncinya cuma dua, yelengi pamase atau yelengi syafaat. Kadangkala kita ibadah itu karena memikirkan surga, wah itu keliru, Pak. Tidak tepat. Karena orang yang sholat memikirkan surga atau mengharapkan surga, berarti sholatnya mengharapkan makhluk, bukan khalik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi sahabat kami Akhil Al-Fadil Al-Mukarram Al-Ustaz Multazam, ya, insyaallah. Yang kami muliakan Bapak Wakapolres, alhamdulillah beliau masih muda, insyaallah. Semoga Allah memberikan keberkahan hidup pada beliau dalam mengemban tugas di tempat kita. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Kapolsek Polewali, serta seluruh dari pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Bagi. Terima kasih Pak. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan, wabil khusus pelaksana kegiatan takbir akbar kita pada malam hari ini dan sahabat saya dari PCNU. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan beliau. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Oh, yang tidak mengerti bahasa Bugis ada, cuma satu. Pak Waka. Pak Waka yang tidak mengerti bahasa Bugis, Pak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah. Masjid itu Bapak Ibu sekalian bukan tempat sembarang. Kenapa dia bukan tempat sembarang? Masjid ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas tanah, di mana tanah ini adalah tanah yang pernah menetes air mandi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disampaikan dalam satu risalah beberapa ulama-ulama kita di dalam tirakat itu bahwasannya ketika Rasulullah dimandikan, air mandi Rasulullah itu tidak jatuh ke tanah, dan air mandi Rasulullah itu diambil dari sumur Gors. Memang itu wasiatnya Rasulullah sebelum beliau wafat, bahwa kelak ketika aku wafat maka mandikan aku dengan menggunakan air sumur Gors. Ketika air mandi Rasulullah tidak jatuh ke tanah, justru itu naik ke langit. Dan nanti hujan turun, kemudian air itu mengikuti tetesan air hujan. Di mana ada air mandi Rasulullah menetes, maka di situ akan dibangun satu masjid. Itulah sehingga masjid itu adalah tempat yang berkah, bukan hanya karena tempatnya, akan tetapi Allah mentakdirkan tanah yang kita tempati ini pernah ditetesi air mandi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini dengan niat untuk taklim, mengambil ilmu ataupun menambah ilmu. Sebenarnya ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi Barat ini itu luar biasa banyaknya.
dan sampai akhir zaman tidak akan habis ulama kita yang dari Sulawesi Barat. Cuma kadang karena korban viral sehingga kadang undang saya ke sini, Pak. Sebenarnya ilmu ulama kita di sini itu jauh lebih apa yang saya ketahui. Maka masyarakat yang ada di Polewali Mandar ini saya wasiatkan, ada ulama-ulama kita yang masih nyambung sanadnya langsung dengan guru ta almarhum almaghfurlah Ki Haji Muhammad Tahir Iman Dafiau. Jangan pernah memutuskan sanad ke situ. Saya ini tidak tersambung dengan beliau, tapi ulama-ulama kita yang ada di Sulawesi Barat itu tersambung sanadnya dengan beliau. Maka ambil ilmu dari situ, karena ulama itu, para wali-wali Allah itu bisa memberi syafaat di yaumil akhir. Jadi jangan pernah memutuskan sanad dengan ulama kita yang ada di Sulawesi Barat. Ilmunya itu jauh di atas. Cuma masalahnya saya sering diundang ke sini, Pak, itu karena gara-gara media sosial. Padahal kalau ilmu itu tidak. Makanya benda yang sering ada di atas permukaan air itu ringan, Pak. Yang berisi itu justru yang tenggelam. Nah, itu kuncinya. Istilahnya ia rupui pertama perlu sampai kami. Maka jangan sampai kita mengambil sanad dari luar, tapi kita lupa mengambil sanad di tempat kita ini. Jadi belajarlah ke banyak guru. Guru ki boleh 2 talu tahu pandrita. Aja nasi rupa mi jalurna. Karena nanti kita tidak tahu, salah satu di antara mereka ada yang menggandeng tangan kita masuk ke dalam surga. Saya itu Bapak Ibu sekalian kemana-mana, kalau mendapatkan makam-makam para wali, makam-makam para ulama, dan ulama yang masih hidup, saya berusaha bersilaturahmi. Kenapa? Boleh jadi mereka nanti yang menggandeng, menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Nasabaya ko amala tamelo irano nga patama ki suruga kita yang beramal ay mabela-bela di kapang. Iya. Iya to na di na matenang, iya to na tidak khusyuk, iya to na di na menesa, kita banyak kesalahan. Makanya kita berharap syafaat nomor sidi poloko alim labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya ko syafaat na Nabi ta harapkan mega jalurna itu tidak satu, Pak. Pertama, mimpi ketemu Rasulullah. Ia kupur raki manip pisiruntuk nabita, insya Allah itu janji syafaat. Maka dapat carana manip pisiruntuk nabita, ya minta. Perbanyak sholawat kemudian minta. Makanya ulama kita mengatakan sungguh celaka ketika ada orang sudah 40 tahun umurnya tapi dia belum pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Makanya komelo ki matindro ajeneki setelah itu baca sholawat kemudian salami Rasulullah dan minta dia datang ke dalam mimpi kita. Yang menjadi persoalan kodenang katilawi, minta dia datang, ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya nabi Allah, assalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian minta, ya Allah, aku mohon kepadamu, aku ingin bertemu dengan baginda Rasulullah, walaupun hanya dalam mimpi. Minta itu sebelum kita tidur. Masa kita minta 40 hari berkesinambungan, kemudian baca salawat, as-salawat kimateru, masa Rasulullah tidak datang? Rasulullah sangat cinta dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah merindukan kita, maka kita harus mengucapkan banyak salam kepadanya dan kita minta syafaat, ya. Itu mimpi ketemu Rasulullah. Kalau tidak bisa, pakai jalur kedua. Kalau muazzin mengumandangkan azan, ya kok bangi tawe, maka jawab azan. Setelah selesai azan, baca sholawat, kemudian baca doa sesudah azan. Itu Rasulullah janjikan. Dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Makanya Allahumma rabb hazihi da'wati tamma was salatil qa'imati Muhammadil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajata 'aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqama mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu keistimewaan yang diberikan Rasulullah karena bisa memberi syafaat.
Apa sininna nabi, semua nabi diberi kesempatan berdoa ketika dia hidup di dunia untuk dirinya, tapi nabi tidak minta. Agar nasa nabi tak, saya simpan ya Allah, saya tidak minta di dunia. Nanti kala di yaumil akhir aku minta khusus untuk umatku. Sehingga satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat di yaumil akhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, usahakan pada saat azan dikumandangkan, ammekoki jangan berbicara dunia, kemudian jawab azan dan baca sholawat setelah azan, kemudian kita baca doa sesudah azan. Itu dijanji syafaat. Itu yang kedua. Syafaat itu kan pertolongan langsung Rasulullah. Jadi kan orang surga si bawa neraka itu Pak Bu hadiah. Iya. Jadi neraka juga itu hadiah. Iya, neraka itu hadiah. Hadiah untuk orang yang melakukan dosa. Surga adalah hadiah untuk orang yang melakukan kebaikan. Tapi surga dan neraka nasabah itu hadiah, maka jangan pernah pikirkan kedua ini. Jangan pikirkan surga dan jangan pernah pikirkan neraka, karena itu cuma hadiah. Yang kita pikirkan yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah syafaat. Karena orang masuk surga itu kuncinya cuma dua, yelengi pamase atau yelengi syafaat. Kadangkala kita ibadah itu karena memikirkan surga, wah itu keliru Pak. Tidak tepat. Karena orang yang sholat memikirkan surga atau mengharapkan surga, berarti sholatnya mengharapkan makhluk, bukan khalik. Surga neraka itu makhluk atau khalik? Buaga atau makhluk? Makhluk. Padahal kita dalam sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan mengatakan lil jannah. Apalagi kalau mau bidadari lihurin wah itu parah itu. Sholatnya mau bidadari. Ini saya kasih kajian yang karena di sini ada guru tak hadir, nanti beliau yang luruskan kalau saya keliru. Makanya surga neraka itu adalah hadiah. Maka saya harapkan sininna sampajatta pakasibiyatta harus lillahi. Jangan pikirkan surga. Nanti Allah yang kasih hadiah. Pasti kau nama seki, pasti nolongan. Angka syafaat nalengi nabi tak pasti mendapatkan surga. Makanya yang harus dipastikan syafaat dengan rahmat Allah. Tanya surga. Makanya makadaki lillahi rabbil alamin. Ini kuncinya. Ini tuh ampai to pandritata pememas sempajak selalu dia ucapkan itu. Ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi. Ilahi anta maksudi ini mipo wakatai. Bukan surga, bukan neraka, bukan bidadari. Pahala tidak ada nilainya pahala. Makanya Rasulullah kan sudah menutup bahwa tidak ada orang masuk surga karena pahalanya. Tidak ada. Makanya jangan pikirkan pahala untuk memasukkan kita ke surga. Karena orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi sebenarnya kita ini dibimbing oleh Nabi, jangan pikirkan jumlah pahala, jangan pikirkan surga neraka, tapi carilah rahmat Allah dan syafaatku, karena itu kunci kalau kamu masuk surga. Hanya hidup ini Pak, cuma itu. Makanya ulama itu kalau sudah makamnya tinggi, kalau dihina itu tidak ada mas persoalan. Karena dia mengatakan ya manusia memang begitu. Selalu menilai yang nampak. Hari ini melihat orang melanggar, padahal orang itu mungkin di tengah malam dia sudah bangun tahajud taubat di hadapan Allah. Besoknya kita masih mencaci. Padahal itu orang sudah dimaafkan oleh Allah. Sering kita begitu. Ada orang punya kesalahan sekali, padahal dia sudah sholat taubat. Di malam hari dia menangis dalam sujudnya memohon kepada Allah supaya diampuni. Allah sudah mengampuni, tapi besoknya kita selalu mencaci. Karena kenapa? Karena pernah melakukan kesalahan. Allah sudah memaafkan, tapi kita belum tahu. Itu fatal itu. Makanya ulama kita mengatakan, pandanglah orang dengan pandangan bahwa dia adalah hamba yang paling dekat dengan Allah.
dan pandanglah dirimu bahwa engkau adalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Maka kau tidak akan pernah mencaci maki. Yang sering mencaci-caci ini yang harus tahu. Apalagi Habib Umar bin Hafiz kemarin itu banyak yang komen cara bacaan sholatnya itu. Ketika dia baca Al-Quran banyak mengatakan, oh ini yang ternyata ulama wali yang bacaannya seperti ini. Saya bilang Habib Umar itu bisa membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca Al-Quran di sini. Tapi sengaja dia tidak membaca seperti itu. Dia membaca sesuai dengan dialek yang disahkan dalam Islam. Makanya ada kan qiraat. Dia membaca dengan qiraatnya. Itu demi menjaga ilmu. Napodangi maka angkato baca makwa modelekna. Angkato baca makwa modelekna. Yang pakai ini tetap sah. Cuma karena orang banyak terbatas ilmunya, menyalahkan orang pintar. Ini yang banyak. Makanya kuidi kong kay mata pun kada waddu he, maka kada wai masalah ya. Iya. Karena barusan dia dengar, padahal itu masuk dalam qiraat. Wadduha wal laili isa saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kan begitu. Ya kau nak makada. Imas salah, padahal tidak salah. Dia benar. Cuma kita yang kurang ilmu. Itu pentingnya bertaklim, pentingnya belajar. Saya melihat di media sosial itu banyak yang mencaci. Saya bilang ini nanti malu sendiri ketika dia belajar. Makanya saya wasiatkan banyaklah belajar. Kemudian kita yang pertama tadi mimpi, yang kedua azan, kalau masih tidak bisa pakai yang ketiga. Setiap malam Jumat baca sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Itu hadis dari Aisyah. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah, nigi kita mas salawat lauri Nabi tak kasih ratu setiap malam Jumat istiqamah, maka insya Allah kala dia akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah. Gampang-gampang nih ya di 100 kali aja Pak. Salawat Ustaz bisa yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bisa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa juga pakai sholawat Ibrahimiyah. Itu yang tahiyat akhir. Itu sholawat yang paling sempurna. Kalau bilang terlalu panjang, bilang saja sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad itu adalah salawat Jibril. Nah, itu untuk nurnya Rasulullah. Itu aja. Cuma kalau mau bersalawat Pak, ucapkan salam dulu kepada Rasulullah. Sebaik-baiknya kita di tarekat ulama-ulama tasawuf mengatakan sebelum mengirimkan salawat Nabi, kirimkan dulu suratul Fatihah. Makanya sebelum kita bersalawat membaca ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-Fatihah. Baru kita salami. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bisa juga kalau mau disempurnakan assalatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kasih jadah. Jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Kasih jeda, biarkan Rasulullah menjawab salam kita. Baru nampaki masalah kasih ratumu. Selesai sholat sunat isya, kerjakan 4 rakaat setelah sholat isya. Sebenarnya sholat sunat isya itu 4 rakaat. Tapi tetap 2 rakaat 1 salam ya. Jangan langsung ambil 4 walaupun boleh. Tapi afdalnya ambil 2 rakaat 1 salam. Itu Aisyah mengatakan siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, maka sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu wasiat Rasulullah. Berarti nilainya ya sampaja sunnah imon rine sakupatan rakaat tala pada ko tumas sampaja sunnah 400.000 rakaat. Itu nilai pahalanya. Ini riasan umur pendek tapi berkah. Maponco umur tapi mabarakah. Apa ya komeki mas sampaja sunnah apa datu sabu rakaatna insyaallah pasti dia tulis. Iya. Pada tu sabu siratu lagi. Iro lagi ko ramalangi 20 rakaat na tarawih make galari. Gitu. Apalagi kalau sudah hitung 1000, oh sudah.
lari. Makanya ada ibadah yang Rasulullah berikan, istilahnya Allah memberikan khususnya karena keistimewaan ibadah itu. Tapi itu kok sampai perlu dia itu gagal na bicara padilana maka dah digi-digi mas sampai loro maka apalana tidak ada. Siapa yang sholat duhur begini pahalanya tidak. Rata-rata yang menghitung pahala itu kalau dalam sholat secara keseluruhan itu adalah sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu yang dihitung pahalanya itu bacaannya. Jadi setiap satu huruf itu 150 hasanat. Itu yang dihitung, Pak. Makanya imam yang panjang bacaannya banyak pahalanya. Tapi kalau bagus kehusuannya berubah akhlaknya menjadi baik. Makanya kau angkat tahu pas sempajan apa cair pas sempajang tolima jasipa berarti bukan sholatnya yang salah, khusyuknya yang kurang. Orang yang khusyuk dalam sholat akan berubah akhlaknya menjadi baik. Kung kepadang makalasi na sampajamo berarti dia nama kanjak kehusuan. Kalau mau merubah akhlak perbaiki kehusuan. Makanya ada orang sholat itu Pak tidak lama. Dia nama matangga masuk pajak mapunjok karena dia takut kalau tidak khusyuk. Saya pernah ketemu jamaah itu sholatnya agak cepat. Saya tanya, kok saya lihat Pak sholatnya agak cepat, agak nasang. Watung kau Ustaz. Iya kumatengah kak mas sempajang magampang na ganggu setan. Iya ku malas sika napa me ganggu kak selesai di. itu alasannya itu. Katanya kalau saya sholat agak lambat itu justru setan itu mudah mengganggu saya itu. Tapi kalau saya sholat agak cepat itu setan baru mau ganggu saya sudah selesai sholat. Makanya setannya tidak punya kesempatan mengganggu. Jadi ada orang itu sholat tidak terlalu lama. Kenapa? Karena dia tidak mau kalau terganggu. Yang penting ada tumaninanya. Jadi semua orang punya alasan Pak. Semua orang punya alasan. Jadi maka cucuk tuh nasangi. Saya tidak salahkan. Jadi makanya saya sampaikan begini. Dalam agama ini memang harus kita tanyakan dulu. Aja nih pasalah tahu Kayak kemarin ada orang langsung mengatakan terus tas tahu nasange tak kalupair anak kemas sempajang imundri nasara tak tunggu dulu siapa tahu dia mengqadha sholatnya. Setelah selesai sholat dia datang jabat tangan saya suruh duduk baru tanya sholat apa kita kerjakan sesudah asar. Dia bilang anu Pak Ustaz dulu waktu saya anak muda itu tidak pernah sholat. Hampir 12 tahun, di 20 tahun itu saya tidak sholat. Makanya semua sholat fardu itu saya ganti. Saya qadha semua. Dan itu saya mau qadha sampai 20 tahun. Jadi anak pura mas sampajaloro mange, maka dia sialena mas sampajaloro mengganti sholat yang pernah dia tidak lakukan. Nampai mamak ko yaro na mapasalah. Iya. Jadi makanya selalu saya sampaikan, jangan salahkan orang sebelum tanya orangnya. Makanya Rasulullah itu ketika ada masalah, dia cuma tanya, kenapa kau lakukan itu? Karena kesabaran Nabi tak pernah sampai sunnah. Sahabat tidak ada sholat sunnah, kemudian dia sholat sunnah. Setelah itu nanti Nabi lihat sampai selesai salam, Nabi tidak tegur. Pura mani mas sampajan apa noli, natanay makada sampajang aga sana. Tajamana dia tak gagal sampai sunnah imundrina subuh. Kenapa masih sholat sunnah? Agak nasam ya Rasulullah. Saya baru kerjakan sholat sunnah sebelum subuh. Matin roka kasih onak. Nah dia besok ding. Kamak menitain apa kak besok ding. Nah dia nengkau salai biya sampai sunnah. Saya tidak pernah tinggalkan ini sholat sunnah subuh. Sehingga saya mengqadha baru saya kerjakan. Nabi itu mengusap lengannya baru tersenyum kemudian pergi. Sehingga ulama mengatakan itu hadis takriri dibolehkan. Karena diamnya Nabi itu boleh dilakukan. Coba. Tapi ya biwat ditau mas sampai sunnah imundrina subuh sampai sunnah subuhna nareko istiqomamu mas sampai sunnah subuh. Ya mikode aja bawan. Ya, ini penting. Sholat sunnah subuh itu kan memang 2 rakaat aja Bu. Cuma memang dalam hadis itu kan ada 2 rakaatanil fajri.
Hadis yang kedua mengatakan rakaatani qablal fajar. Itu kan ada dua hadis itu. Ada yang mengatakan rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis mengatakan rakaatani qablal fajar. Sehingga ada yang mengatakan ada sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah sebelum azan subuh. Dan ada yang mengatakan tidak setelah azan subuh. Makanya dua versi. Mana yang benar? Kalau saya masing-masing berpegang pada dalil yang dia pegang. Kalau yang salah tadi yang pertama, maka dia tetap dapat pahala satu. Karena ada kaidah usul fikih, al-mukhti'u al-ijtihadu lahu ajrun. Seorang mujtahid ketika keliru mengambil ijtihad, maka dia tetap dapat satu pahala. Kalau dia benar, dia dapat dua pahala. Jadi ya ko salai lolongan ngici dia pelang, ya ko cocok lolongan ngi dua. Kata lolongan dosa, ya mapangiwangi dia nasam pajak. Itu kuncinya. Tajam mau sampai sunat subuh bu. Kerjakan ibu toh. Jangan tinggalkan itu. Rasulullah mengatakan rakaatani qablal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kalau kita buka di dalam kitab Hasinatul Asrar, kenapa dia lebih baik daripada dunia dan isinya? Itu karena ada surahnya Pak khusus. Rakaat pertama kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun 1 kali. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu lebih pahalanya itu lebih besar dibanding bersedekah emas seperti bumi besar. Hanya ada wirid-wirid khusus di situ. Kalau Qul ya ayyuhal kafirun dengan surah Al-Ikhlas itu di kitab Hasinatul Asrar. Cuma ada ulama kita, kalau saya sendiri Pak, kadang menggabungkan. Saya lebih banyak membaca Alam Nasra dengan Alam Tara Kaifa. Ibu-ibu yang sudah tulangnya sudah keropos, biasa lututnya bunyi-bunyi, punggungnya sakit, suruh baca itu kalau sholat sunat subuh. Itu obatnya. Itu bukan hadis, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu adalah ilmu yang Allah bukakan tabir kepada hambanya yang dikehendaki. Makanya termasuk di dalam kitab hikmah itu seperti Kansun Najah was Surur. Ulama yang menulis kitab ini namanya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ini kan sudah bulan Safar ya. Tanggal 13 hari Rabu yang akan datang itu Rabu terakhir di bulan Safar. Itu dikitabkan Sunnah Jawa Surur karangan Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi mengatakan Rabu terakhir di bulan Safar orang Jawa itu menyebut Rabu Wakesan. Kalau orang Bugis maka dia capur raba. Begitu. Ia konadapi era bapak capurang bulan Safar 320.000 balak. Jadi 320 sabu musibah napa turu puang Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ia tu koraba imatu itu akan turun balak itu 320.000 balak yang turun dan itu berlaku selama 1 tahun. Makanya di Rabu terakhir itu orang tua kita dulu melarang melakukan kegiatan seperti tasyakuran, dilarang. Mapak botina tengi kung kagagami pamulai aja jolok mujamai. Bukan harinya yang jelek Pak, cuma hari itu ditakdirkan oleh Allah balak diturunkan. Maka dari ogi capur raba, cuma kesalahan ogi apa sini ne capur raba macam mana? Padahal itu hanya sekali dalam 1 tahun. Hanya Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya kita dianjurkan melaksanakan sholat sunat. Sholat sunat itu bisa di sholat sunat duha. Bisa juga diambil sholat sunat tahajud. Bisa juga diambil sholat sunat mutlak. Cuma bacaan surah yang dianjurkan. Yang pertama pada rakaat pertama adalah surah Al-Kautsar 17 kali. Pada rakaat kedua sesudah Fatihah Al-Ikhlas 15 kali, baru dibaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas masing-masing 1 kali. Itu dilakukan selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Itu di hari Rabu itu. Jadi meloki gak jamai oko sampai sunnah na loroe, tapi ya rotala pangumpu. Rakaat pertama inna a'tayna ka 10 itu,
rakaat kedua qul huwallahu ke-15 napa al-muawwisatain. Qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binas masing-masing 1 kali. Rakaat kedua nero maka desiki malai setelah salam ambil lagi inna atena lagi 17 kali. Jadi makoro 4 rakaat. Jadi bisa kita kerjakan di sholat sunnah duhur. Ini akan sampai sunnah imon rina loroe. Tapi ya ruyala pengupu. Untuk patolak bala. Itu terhindar dari penyakit. Itu ilmunya ulama-ulama tasawuf. Ulama hikmah. Makanya disebut dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Yang ditulis oleh Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kalau orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Ya narona kada ajak sama Pak Boti ko capor rabai ajak nato apa sebenarnya bukan harinya yang jelek Pak. Pada kongka kalalang uko ada jalur di sini, ada lorong juga di sini. Lorong di sini ada anjing. Angka sumi mana lolo. Ya ku ya ruyolo na toki. Kalau lewat sehingga dia semakada aja mulai rulalangnya maja. Bukan jalanannya yang jelek, anjingnya yang ganas. Sama tadi dengan harinya, bukan harinya yang jelek, tapi ditakdirkan oleh Allah turun bala pada hari itu. Sebenarnya kalau kita mau ambil Pak, semua bukan dalam 1 tahun, 24 jam saja ada waktu kita dilarang berkeliaran. Mana? Menjelang matahari tenggelam. Itu dilarang. Anak-anak kita disuruh masuk ke dalam rumah. Enggak boleh. Jangan sampai melihat matahari yang memerah itu sampai tenggelam. Karena itu tanduk setan. Makanya jin di situ menyembah. Cuma anak-anak kita justru kalau mau tenggelam selfie. Sunset gere. Justru dilarang dalam agama. Anak-anak kita ketika matahari mau tenggelam, suruh masuk di dalam rumahmu. Jangan biarkan dia bermain supaya dia tidak diganggu oleh makhluk halus. Jin. Tutup jendelamu, tutup pintumu. Sehingga mereka jin-jin itu tidak masuk. Karena waktunya dia keluar. Makanya sholat pun dilarang pada waktu itu. Ini. Ibadah yang paling bagus adalah sholat. Tapi kenapa dia dilarang? Saking tidak bisanya melakukan aktivitas di situ. Makanya jangan, diam saja. Yang dibolehkan dalam ulama hikmah itu membaca 4 surah. Wal-lail wasyams qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Ya kumacalla ni matan nasemelo labu tabaca 4 surah. Siapa yang mengamalkan ini maka rezekinya itu seperti air hujan, tidak terputus. Ya kumeki alit dalek dena petu dalek tamangalir terus sampai kita pun bendung itu Pak insyaallah masih terus. Orang berusaha membendung rezeki kita, ada saja jalannya itu datang. Amalkan 4 surah ini ketika matahari mau tenggelam. Tapalamu? Yang penting nama surahnya dihafal. Ya kalau hafal nama surahnya kan enak. Itu surah ke-91 dan 92. Jadi wasyams dengan walail. Kemudian yang kedua, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq dan yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu wasyams dengan walail itu berdempetan. 2 surah berdekatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas juga berdempetan. Jadi itu 4 surah yang dibaca. Kalau anak-anak masih sekolah, suruh amalkan itu. Akan diberikan kecerdasan dari segala lini. Mudah memahami ilmu itu, Pak. Itu di kitab-kitab hikmah itu dianjurkan itu. Kemudian, waktu itu kan, kemudian waktu menjelang terbitnya matahari. Itu juga kita dilarang berkeliaran. Makanya sering banyak orang kena musibah kecelakaan di situ, Pak. Sitongan nekat atau pandrita tak makadai. Orang tua dulu sudah mengatakan, ayak musalai masigi eko pusamopo supaya dena pusai ko dalle. Artinya, kupura ki masam paja subuh, pita-pita naik napaki rewa. Kalau tanah sudah kelihatan, ayam sudah turun, rewa nih. Nah sebab magai, nalomu yang dalle tapung Allah Ta'ala. Cukup ikuti ayam Pak. Tak curiga manusia. Ayam itu sebelum matahari tenggelam dia sudah naik. Paciken nih. Tapi nanti jam 12 malam dia akan bangun bunyi. Berzikir. Kita disuruh bangun sholat tahajud.
Nanti menjelang subuh ayam lagi bangun berzikir dengan bunyi. Karena ayam kasih tahu kita, ini waktu yang paling bagus untuk berzikir. Wabil azhari hum yastaghfirun, kata Al-Quran. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Itu menjelang masuk waktu subuh. Makanya Rasulullah mengatakan, ayam jantan ketika berkokok itu melihat malaikat, maka berdoalah. Sesungguhnya ayam itu kan bisa melihat malaikat. Makanya ketika dia berbunyi, maka berdoa. Makanya itu mau ni manu isoro ki milodo. Ayam jantan itu tidak sembarang bunyi, Pak. Kalau ayam betina ya sembarang bunyi. Kalau ayam jantan itu tidak sembarang. Nanti jam-jam 1 itu baru bunyi. Itu sudah sepertiga malam. Itu karena sudah turun malaikat yang turun di mau sholat tahajud orang, sebenarnya itu yang intinya. Kemudian menjelang subuh itu tidak masuk subuh dia bunyi itu. Menjelang subuh dia akan bunyi kembali. Kenapa? Karena malaikat penjaga siang itu sudah turun. Makanya sholat subuh disaksikan para malaikat karena malaikat penjaga malam dan penjaga siang ketemu di subuh hari. Kenapa sedekah subuh itu istimewa? Karena di situ kuncinya. Disaksikan dua kelompok malaikat. Kalau bapak sedekah di waktu duha itu tidak sama ketika subuh. Sedekah 100.000 di waktu duhur, kemudian sedekah 50.000 di waktu subuh itu tidak sama. Kita mengatakan besar nilainya. Oh iya, tapi malaikat yang mendoakan sedikit. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita sedekah subuh. Dan biar tidak banyak, Pak. Biar 1.000 rupiah yang penting rutin. Daripada 50.000 cuma satu kali satu bulan. Karena ada yang begitu. Asa ide ustaz daripada subuh-subuh patak-patak-kori. 50 sabu cicap awan. Bagus. Tapi malaikat itu, Pak, kan seperti komputer. Malaikat itu seperti komputer. Kalau kita sedekah dia berdoa, kalau tidak dia diam juga. Malaikat cuma bilang kalau sedekah tanggal 1, malaikat berdoa. Baru dia kasih tahu tamannya, kita istirahat. Nanti tanggal 1 berikutnya baru didoakan lagi. Begitu. Yenaro ampai nabita, maka ada amal kami napuji pong Allah Ta'ala, amal yang berkesinambungan. Wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi aja tak kadamai gade, namun sisa bumi setiap subuh. Kenapa juga kita sedekah subuh? Makanya nabita, sekiranya musibah dengan sedekah bersamaan, itu sedekah tidak pernah didahului oleh musibah. Bikin mas samangi abala si bapak sedekah, denang kana layolo abala, tatai pas sedekah itu dilayolo. Yana tu nak ada sedekah tu tak ada faul bala. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, usahakan bersedekah dulu. Denang kada agama berimpak ya. Ingat, Nabi tidak mengatakan berimpak, tapi Nabi mengatakan bersedekah. Kalau impak itu harta. Kalau sedekah bisa bukan harta. Makanya masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang yang mengimpakkan hartanya. Jadi sedekah, zakat dengan impak. Semua ini sedekah, impak juga sedekah, zakat juga sedekah. Sedekah ya sedekah, cuma sedekah itu masih umum karena banyak cabangnya. Mendoakan orang itu sedekah. Mengirimkan Fatihah kepada orang yang meninggal itu sedekah. Orang hidup dikirimkan Fatihah itu sedekah. Memberi minum kepada anjing dan binatang itu sedekah. Tersenyum kepada sesaudara muslim itu sedekah. Jadi itu tidak ada modalnya, Pak. Cuma mulut saja dikasih miring. Nah, itu sudah dapat ilmu itu. Iya. Karena tabassumu kafiahi kalau sedekah. Ni cawa-cawa cak beru lo padamu rupa tahu karena kesenangan itu sedekah. Dia ni cawa-cawa ya, ni cawa-cawa. Apa si salah ti cawa-cawa si babi cawa-cawa. Iya ku cawa-cawa kiru bagina. Nah, itu cawa-cawa dia tuh. Beda. Tersenyum karena bahasa yang membuat orang senang itu senyum, Pak. Iya. Mereka tuh kada webas sa panak na yano makaraga na leko nasa de mi cawa-cawa ko to sirunto. De to kaya leng. Panamong kaya leng itu kasigari bisa kana kawannya. De to guna. Begitu. Dari situlah sehingga semua foto caleg itu tersenyum di pohon kayu.
Dito ka cali o kasta. Ya. Nggak ada foto cali itu yang tidak tersenyum. Itu tabassumu kafi ahi kalau kesedekah. Makanya saya kasih tahu kalau ada cali di sini rajin sedekahlah. Apa namu maga jana si pak pak o mabasaki tetap kia enggak tahu kanja. Iya. Ya kung kaparema pak 50 tahun manjai parema, kalau ngasum itu 5 bagi-bagi tapi makate kanja payano padahal 50 tahun kiru. Iya. Itu aja kuncinya. Jadi ya komeki yang enggak makanya aku pada tarupata wabasaki. Makanya sekarang banyak orang yang melakukan dosa besar kemudian dia bagi-bagi masyarakat kadang menghargainya. Iya. Narkoba, dari penjualan narkoba kemudian dia sedekah, kemudian orang memuliakan dia. Nah sebab ya komeki yang enggak tahu kanja, ya nama bahasa mau tak tahu kanja. Makanya kita yang disuruh hati-hati mengambil jalur rezeki. Itu penting, hati-hati. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Itu kagak Pak Adi? Aja tama seke. Apa iya tuh tahu maseke cecala ada Pak. Namo tahu seke cecatoi. Iya. Unrojana tahu bahasa cece tahu seke ceca memang nih. Asa seke patianu padahal ini naliwa. Nah, iya. Tapi ya tuh mabasai puji mana? Tahu seke puji wi. Ya, tapi kalau dalam tasawuf itu Pak Wakapolres tidak ada bab kikir. Kalau dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir. Jadi kalau kita ngaji tasawuf itu tidak ada istilah kikir. Tidak ada. Yang ada di bab tasawuf itu tamak. Jadi itu kasih hitungan atau maseke Pak. Tahu magala ni milau angka. Ya kung kataw makara seke payano dia nama seke ikumi magala milau. Aja negeri milau tanda dia nama seke. Nah, begitu. Makanya tasawuf itu dia tarik ke kita, bukan tarik ke orang. Itu selalu nariknya ke kita. Makanya saya begini, saya itu ceramah Pak, pernah saya minta doa. Terus terang ini saya buka. Saya pernah minta doa ke salah seorang ulama tasawuf. Apa yang bisa dibaca sehingga orang itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Dia itu justru memarahi saya. Oh, keliru betul kau nak. Rasulullah tidak pernah berdakwah supaya dia orang lakukan itu. Dakwah itu bukan begitu tujuannya. Jangan kau paksa orang supaya dia ikut sama kamu. Oh, itu bukan agama itu. Sebenarnya begini, dia sampaikan, kalau kau menjadi pendakwah, perbaiki saja dirimu sehingga orang bisa menjadikan kau sebagai contoh. Jangan paksa orang ikut ke kamu, tapi kau paksakan dirimu untuk baik supaya orang menjadikan kau contoh. Makanya disebut suri teladan. Suri teladan itu diambil dia untuk diikuti, bukan kita yang memaksakan ke sana. Itu berat Pak. Jadi makanya kenro ki melolo tidak bisa Pak. Makanya Rasulullah itu kenapa semua orang Yahudi, orang Nasrani, semua pokoknya musuhnya dia bisa luluh hatinya karena memang Nabi adalah contoh yang terbaik. Coba, karena dia mengelola dirinya menjadi orang baik, pokoknya perilakunya dia baik, dia tidak paksakan orang ikut, mau ikut tidak mau ikut, yang penting Nabi sudah menampakkan kebaikan, maka orang akan dengan sendirinya ikut. Jadi tatalah dirimu menjadi baik supaya orang pantas menjadikan kau bisa diikuti. Jangan kau paksakan dirimu untuk bisa memperbaiki orang, tapi perbaiki dirimu maka orang akan melihat engkau dan dia akan berubah menjadi baik. Apa ya kumupasa mitawe ya napa aja ya na tomade pajatoni. Beginilah banyak pemimpin Pak, banyak bupati yang kemudian mengintervensi masyarakatnya, tunduk iya Pak iya, sekalinya Pak aja mencaci bupati maka dia iya. Kenapa? Karena dia memaksakan. Banyak Pak, ketika memegang jabatan, kamu pi jabatan, wah apalagi yang selalu minta jabatan itu, dia selalu kasih begini tangannya. Anu Pak, ini jadi masalah ini. Itu hati-hati. Kemudian saya tadi kasih tahu, ini sudah berapa menit?
Saya tidak bilang mau berhenti, saya cuma tanya. Ini sudah 1 jam Pak ya. Pas 1 jam ini sudah. Makanya saya tidak lihat jam itu langsung bisa tahu 1 jam Pak. Ya nama takko bagi kue si jamnya. Ukurannya kalau sudah mulai ngilu ini, oh ini sudah 1 jam. Yang kasih tahu begini. Jadi rona syafaat. Kalau kita tidak bisa dapat, cari rahmat Allah. Pemesin pengalatan. Saya kasih tahu 1 amalan. Jangan pernah tinggalkan ini Pak. Sholat sunnah duha di awal waktu. Rakaat pertama sesudah Fatihah, baca ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua sesudah Fatihah, baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Rasulullah menyampaikan, ini hadis dari Ibnu Malik. Ini hadis marfu. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat ini dengan cara seperti itu tadi. Rakaat pertama sholat sunnah duha ya, di awal waktu sekitar jam 6:30 atau sekitar jam 7 lah. Mas sampai sunnah duha ki 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah baca ayat kursi ke 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca ayat qul huwallahu ke 10. Itu pasti orang itu kata Nabi masuk dalam rahmat Allah. Pasti itu teto ya masih. Makanya Rasulullah itu salat duha di awal waktu. 2 rakaat dulu dia pisah. Nanti sekitar jam-jam 8:30, jam 9 baru dia kerjakan lagi. Apa lama ya kursi toh? Aja na pade ro jamaah aku pak boleh anu nasang. Bede tu nalatu na tengah sos tak sekolah 10 baca. Maka dah kaagan na ro nasangi surah Yasin. Maka dah kaya kursi nasangi surah Yasin nasang ke 10 baca setelah tu tengah sore na selesai itu. Ayat kursi itu pendek sekali. Ya. Jadi itu aja surah Al-Ikhlas diulang itu Pak. Insyaallah. Nabi tamakada, siapa yang melakukan itu maka orang itu masuk dalam rahmat Allah. Ya kumate yaitu jaminan surga itu Pak. Ya natu nak kada tahu pandrite jamalalu ina namuci cem bisa umur hidupmu. Yang penting puremu jami sampai jangan cicak. Apalagi kalau kita mampu setiap hari. Oh luar biasa itu Pak. Makanya jadi to kala hilari ko to pernah sampai subuh. Onroki masigi. Orang ki mas sampai subuh sikiriki angkat tu sikir ko tu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullahal azim baca ro kasih ratu ya baca la ilaha illallah kasyaga 166 kali baru Allah 66 kali kemudian hu 77 kali baru tutup suratul Fatihah. Apa lama tu? La ilaha illallah. Tapi aja tak ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Zikir itu ditalaki. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pasti merinding. Kemudian kalau Allah kasih lipat sedikit lidah. Allah. Allah, Allah itu 66. Kemudian hu sebenarnya itu hu Allah. Hu itu 77. Baru ditutup suratul Fatihah. Amalkan itu. Ya roy baca. Aja tamasi jemaah dek. Mega apa tu Quran umat bila salat lupa nama masuk. Namo subhanallah dia tu na baca. Engkau tu na baca subhanallah kalau udah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar amin gaji itu muasam dia kai mama koro paya kong kai mama lauda nak garema dia macuri dia sakada aga nasam meki mangami dia tu ni risau gaji itu muasam angkat tu capan apa mana sana maut tapi angkat tu jamaah awi tajago nataja pami capan nasang amin pokok nasi lalu to nasang amin imak gimpe mak mukir deh kan iya mestinya kan jelas toh iya tapi nasai Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat iya
Kasih kesempatan. Amin. Merubah. Wih. Iya, tapi itu kagak betul. Sudah salam dalam sholat, jangan langsung pergi. Kita duduk, jangan merubah posisi duduk, tetap pada posisi tahiyat dulu. Baca istighfar 3 kali, karena kita punya kesalahan dalam sholat itu 3. Kesalahan bacaan, kesalahan ingatan, kesalahan gerakan. Makanya istighfar 3 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kalau maghrib dengan subuh baca 10 kali, karena hadisnya mengatakan siapa yang membaca 10 kali di waktu pagi dan petang, walaupun sebesar buih di lautan, dosanya akan diampuni oleh Allah. Kemudian Allahumma ajirna minan nar itu dibaca 3 kali selain subuh dengan maghrib. Kalau subuh dengan maghrib dibaca 7 kali. Karena dalam hadis itu mengatakan siapa yang membaca 7 kali di waktu pagi dan petang, kemudian dia meninggal, maka pasti dia masuk surga. Kalau 3 kali itu pesannya neraka kepada Rasulullah. Sampaikan kepada umatmu Muhammad ketika dia membaca Allahumma ajirna minan nar salasa marrat, saya akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Kan itu je. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, itu kata Rasulullah, siapa yang membaca ini maka ibadahnya yang tidak sempurna didoakan oleh para malaikat dan diucapkan salam setelah pahalanya diangkat ke langit. Kemudian membaca ayat kursi sesudah sholat, Rasulullah mengatakan yang membedakan engkau, yang membatasi atau yang menjadi dinding tirai kau dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau baca ayat kursi sesudah salat, maka kau mati pasti di surga. Kan itu jiwa. Makanya dibaca. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, kemudian ditutup dengan Allahu Akbar kabira, maka pas 100. Kenapa 33? Karena sholat pada saat diperintahkan pertama 50 rakaat. Tapi atas sarannya Nabi Musa dikurangi menjadi 17 rakaat. Dari 17 rakaat itu Nabi bermohon supaya tetap dikasih. Maka menurut riwayat disampaikan oleh malaikat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat sholat ditambah 33 itu 50. Itu kuncinya, Pak. Makanya itu dibaca 33. Jangan kurang, jangan lebih, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bilang subhanallah, subhanallah. Nah, itu jadi masalah. Kecuali orang yang memang zikir kalbu, ya beda lagi tuh. Nggak usah dilepaskan kalau begitu, cukup subhanallah. Pakai napas. Sebenarnya kan napas itu Pak sudah berzikir. Itu kan sudah berzikir. Itu kan bunyinya lain. Itu kan sebenarnya sudah mengatakan hu. Makanya kan ada orang yang tirakat itu kan pakai napasnya. Allah, hu. Itu kan selalu itu. Ada yang pakai Allah Muhammad. Kalau mengangkat kaki kanan dia baca Allah. Kalau di kaki kirinya diangkat dia baca Muhammad. Kalau napasnya dia tarik dia baca Allah. Kalau dia keluarkan dia baca Muhammad. Sehingga napasnya selalu mengikuti zikir Allah Muhammad. Itu tidak sembarang, Pak. Kalau mampu. Kita kadang sudah berzikir lupa, jatuh tasbihnya. Ada yang paling parah ibu-ibu, Pak, gosip jalan tasbihnya. Nggak berzikir. Ini si anu memang begitu ya. Jalan tasbihnya tapi dia gosip. Tapi nggak ada di sini, nggak ada, cuma di sana ya. Iya. Nggak apa-apa pakai tasbih, Pak. Nggak apa-apa pakai tasbih. Kalau pakai tangan bisa. Tapi orang yang terbiasa pakai tasbih pasti lain-lain, Pak. Ya kemarin pakai tasbih bilang-bilang pasti agak susah berzikir kalau tidak pakai itu. Pasti. Makanya itu kalau mau baring juga kita zikir tanpa memakai tasbih tidak masalah. Tapi kalau pakai tasbih ya silahkan yang pakai. Saya tetap tidak larang. Kamu tuh tidak pakai tangan aja tidak masalah. Silahkan yang terbiasa saja. Kemudian ini yang terakhir. Saya ingin kasih begini, Pak. Tadi kan ada Rabu Wakasan. Sebenarnya itu sudah sholat asar di hari Rabu itu baca surah Yasin 3 kali untuk tolak bala, kemudian bersedekahlah. Kalau paginya mandi, sebenarnya mandi itu begini, Pak. Ini dalam kitab-kitab hikmah para ulama. Saya kasih tahu, saya bongkar ilmunya ini, Pak. Ilmunya ulama rahasia. Walaupun banyak nanti itu yang bilang kenapa dibuka, saya buka secara umum aja. Di dalam Al-Quran itu kalimat salamun itu ada 7 kali.
Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala Musa, salamun itu kan 7 kali di dalam Al-Quran. Tulis itu yang kalimat salamun itu di tempat air, wadah air. Tulis 1 kali untuk pakai tinta yang bisa terhapus. Kalau sudah ditulis itu 7 kalimat itu baru isi air. Baru diaduk mengikuti arah tawaf, baru baca sholawat sambil mengaduk. Nanti kalau tulisannya sudah pudar, airnya kita pakai mandi, sebagian kita minum sedikit. Itu supaya tidak terkena taun itu selama 1 tahun. Itu yang dihafal gitu. Hah? Bulan di mana? Cari sendiri. Itu dia adukan. Jadi tolak bala dengan sedekah. Kemudian sholat sunnah 4 rakaat, apakah di sholat sunnahnya duhur atau sholat sunnahnya asar. Kemudian bisa di sholat sunnah duha, tapi pangupunona ina atena 10 itu napa surah Al-Ikhlas 10 kali, 15 kali tambah kulon surah birpa, kulon surah binas. Makanya tetap 17 juga itu. Kemudian itu tadi yang salamun itu ditulis di dalam wadah. Okogi pantenge, okogi bakoro, yoki. Napa pertama napa diaduk, baca sholawat sambil mengadu. Bisa juga menggunakan tangan mengaduk sambil membaca sholawat. Kalau sudah melebur tintanya dengan air, itu diminum sedikit. Kemudian kita mandi sisanya. Makanya disebut mandi Rabu Wakesan. Itu dienukan. Itu amalan-amalan hikmah. Mega Pak Bu, banyak ilmu hikmah itu yang cuma banyak orang tidak sepakat. Karena ilmu ini ilmu rahasia. Kenapa saya mengatakan rahasia? Karena orang yang dibukakan tabir. Saya saja tidak tahu ilmu itu Pak. Nanti belajar ke ulama baru tahu. Kalau kita cari hadisnya susah. Terus terang, kalau orang selalu mengatakan mana hadisnya itu susah sekali tuh. Tapi ada nanti ulama itu munculkan ini dalilnya dari sini, ini dalilnya dari sini. Sama kalau ada hadisnya mengatakan berhubunganlah suami istri sesudah duhur, tidak ada. Tidak ada hadis mengatakan berhubungan badanlah dengan istrimu sesudah duhur. Yang ada hadisnya Rasulullah mengatakan ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Nah, makanya bapak ibu kalau mau bikin anak yang cinta agama, cinta pesantren, buatlah sesudah duhur. Iya. Iya, sesudah sholat duhur lakukan hubungan. Ketika istrimu hamil pasti dia cinta sekolah Pak. Iya, dia suruh lo mengaji, alina meto metamu pesantren, alina meto maka kok pesantren kita pertama. Tapi aku mau rinesai si rasa. Tapi kalau mau jadi ulama itu Imamul Ghazali berwasiat. Itu ada di kitab Hiyaliddin. Di bulan Ramadan pas selesai buka puasa sebelum makan hanya sudah minum air putih, kemudian berhubungan. Ketika istrimu hamil, anakmu akan jadi ulama. Itu pesan beliau. Kenapa orang Bugis menjelang masuk Ramadan dia berlomba-lomba menikahkan anaknya? Karena ini yang dia kejar. Cuma kita tidak paham. Iya, toli makan di nak pakai mak malam. Padahal itu di kitab Hiyaliddin Imamul Ghazali bahwa setelah berbuka puasa di bulan Ramadan sebelum makan apa-apa hanya minum air putih, kemudian kau berhubungan ketika istrimu hamil, anakmu itu sangat kemungkinan besar dia bisa jadi wali atau ulama. Itu intinya. Kenapa? Ramadan itu jin sudah diikat. Yang kedua, syahwat itu mulai dicabut. Kemudian yang ketiga, itu waktu yang paling mustajabah. Kemudian yang keempat, kau baru saja menunaikan perintah Allah. Ini yang orang Pak. Bilang, oh lewat Ustaz. Iya gampang, kasih menikah bapaknya lagi. Saya kira ini yang saya wasiatkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya wasiatkan perbaiki ukhuwah. Saya sangat bersedih, ini penutup, kalau gara-gara pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan anggota dewan, yudikatif, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala kampung, kita bertengkar ataupun tidak baku omong. Ajak lalu kasih salah-salah. Magai
Semua orang yang mau masuk di anggota dewan itu niatnya untuk memperbaiki kampung dan negara. Jangan sampai niat baiknya, tapi justru kita yang rusak karena saling bertengkar gara-gara mendorong orang yang kita anggap baik. Ya, jangan berkorban meninggalkan agama kita. Istilahnya nasakarang ini kita gara-gara ya. Silahkan beritahukan kebaikannya caleg kita masing-masing, calon presiden kita, tapi jangan pernah mengangkat keburukannya orang. Masih banyak kebaikan yang diangkat. DC-na natapau, aja tapau ijana tahu. Itu saja. Aja lalu tak pengewasi salah. Apa ya ko caleg melo pasti salah ki dia natase ada tamate. Salah saya pemilihan caleg kasih kepala desa. Salah saya kepala desa kasih presiden. Ura si rumah tu kasih BPD. Itu 5 pengewagi materu. Makanya tahu na lolonga kadera ini nama bandi isi. Kemudian jangan menerima sogok. Tapi saya kasih tahu Pak Wakapolres, tidak ada dosanya orang yang menerima sogok dan disogok itu. Saya sudah kaji di dalam agama, saya tidak pernah dapat. Orang yang disogok dan menyogok itu tidak berdosa, Pak. Tidak ada. Makanya kalau ada ustaz mengatakan berdosa itu sampai ini saya tidak sepakat. Dan saya bertanggung jawabkan. Makanya yang mau menyogok, yang disogok itu tidak ada dosanya, Pak. Tidak berdosa itu. Yang hadis itu cuma mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar, orang disogok dan di menyogok itu sama-sama masuk neraka. Itu tidak berdosa. Iya. 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 Betul. Kan hadisnya mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar, yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Kan tidak berdosa. Kalau berdosa itu bisa bertaubat. Makanya dipakai kalimat neraka. Karena itu ancaman yang paling besar. Kalau dia mengatakan berdosa bisa saja sholat sunat taubat. Makanya Allah itu sangat membenci. Kenapa? Karena dia memang tidak inginkan. Jangan gara-gara itu hati nuranimu itu beralih. Ada yang parah. Nah bilang Pak Ustaz, itarima ina patanyalin itu dong. Diambil sogokannya tapi jangan dicoblos. Maka daka ya kumualay na pamutodo. Tama koranaka pasti tunuh. Tapi ya kumualay na patanya yang mutodo itu orang munafik. Dia to munafik pak ipatamo ko darongin apa itu nu darongin. Ini mani. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.